Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi ya dengan Bapak Tholib pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4, materi bab 7 yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Adapun materi pokok yang dibahas pada video pembelajaran kali ini adalah tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang materi bagaimana keadaan Yasrib sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Untuk video pembelajaran kali ini, tolong kalian disimak baik-baik dan dipahami benar ya, jangan bercanda. Baiklah, sebelum Bapak menjelaskan kenapa sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Yasrib, Bapak tanya dulu, apa itu hijrah? Ada yang tahu nggak apa itu hijrah? Apa? Ya, hijrah itu berasal dari bahasa Arab hijrotun. Akar kata dari hajaro yang berarti berpindah tempat atau berpindah keadaan atau sifat. Jadi hijrah itu berpindah kemana? Jadi Rasulullah itu berpindah dari Mekah ke Yasrib, atau berpindah atau hijrah dari Mekah ke Yasrib. Di mana Yasrib itu? Ayo coba tebak di mana Yasrib itu. Tahu enggak Yasrib itu daerah mana? Di Mekah apa di Madinah? Di mana? Ada yang tahu enggak? Nah, itu ada gambar apa itu? Gambar apa itu? Gambar masjid apa namanya? Masjid Madinah. Jadi Yasrib itu sama dengan Madinah. Nah, kita langsung ke pembahasan ya. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Kira-kira ada berapa ya sebab-sebabnya sehingga Rasulullah harus berhijrah ke Yasrib, dari Mekah ke Yasrib. Kira-kira apa saja ya sebab-sebabnya? Baiklah, akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kira-kira apa? Apa ya? Yang pertama ya. Yang pertama adalah adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, yaitu surat Al-Anfal ayat 30 nanti suratnya kalian cari di Al-Qur'an ya. Seperti apa itu surat Al-Anfal ayat 30 yang memerintahkan bahwa Rasulullah harus berangkat atau berhijrah atau berpindah ke Yasrib. Alasan yang kedua adalah adanya tekanan kaum kafir Quraisy. Jadi kaum muslimin yang tinggal di Mekah pada waktu itu dan juga Rasulullah atau Nabi Muhammad sangat menderita. Mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan akibat perbuatan kafir Quraisy. Jadi alasan yang kedua adanya tekanan. Jadi selain perintah Allah, juga alasan kedua yaitu adanya tekanan kaum kafir Quraisy pada waktu itu terhadap kaum muslimin dan juga kepada Nabi Muhammad. Itu adalah alasan yang kedua. Alasan yang selanjutnya atau alasan yang ketiga yaitu adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib atau penduduk Madinah. Pada tahun ke-12 kenabian atau 621 Masehi ada 12 orang penduduk Yasrib yang datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka pada waktu itu terdiri dari 10 orang, yaitu dari suku Khazraj dan 2 orang suku Aus. Kedatangan mereka ke Mekah selain untuk berhaji juga ingin menemui Rasulullah. Namun pada saat itu Rasulullah tidak bersedia menemui mereka di Mekah. Kenapa? Karena khawatir akan dicelakai oleh orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu. Akhirnya Rasulullah bersedia menemui mereka di desa Aqobah
sebuah desa di dekat Mina. Pada malam itu terjadilah baiat pertama. Apa itu baiat? Baiat itu adalah tanda setia kepada Rasulullah yang terdiri dari 12 orang. Mereka bersedia untuk menjamin keamanan Rasulullah di Yasrib. Selain menjamin keamanan, pada tahun ke-13-nya atau 622 Masehi, sebanyak 75 orang datang lagi ke Mekah yang dipimpin oleh Al-Bara bin Ma'rur bersama Mus'ab bin Umair. Mereka meminta langsung kepada Rasulullah untuk berhijrah dengan tujuan agar Rasulullah memimpin mereka di sana. Tapi sebelum Rasulullah pergi ke Yasrib, Rasulullah meminta keterangan dulu bagaimana perkembangan Islam di sana kepada Mus'ab. Setelah mendengarkan cerita atau paparan dari Mus'ab, akhirnya Rasulullah bersedia untuk pergi ke Yasrib. Jadi sebab-sebab Rasulullah pergi ke Yasrib atau hijrah ke Yasrib itu ada empat ya. Ada empat. Yang ada empat poin dari video pembelajaran kali ini. Nanti kita akan menyimpulkan ada berapa poin-poin yang diambil dari sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib ini. Jadi ada empat. Yang pertama adalah adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, yaitu surat Al-Anfal ayat 30. Yang kedua, adanya tekanan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin di Mekah pada waktu itu. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib yang diwakili oleh 12 orang pada waktu itu. Kemudian ada permintaan lagi pada tahun ke-13 kenabiannya sebanyak 75 orang agar meminta Rasulullah untuk berhijrah ke Yasrib. Nah, dari materi yang dipaparkan pada video pembelajaran ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong kalian perhatikan dan cermati baik-baik, karena akhir video ini kita akan mengadakan diskusi. Sekian dulu ya dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.